Welcome back everybody to Neutrality Studies. Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Hari ini kita punya kabar terbaru bersama Laith Marouf dari Free Palestine TV. Saat ini, Laith berada di Lebanon, dan kita akan membahas serangan terhadap negara tempat dia melaporkan, serta perkembangan terbaru soal nota kesepahaman itu. Laith, selamat datang. Senang sekali bersama Awar Paski. Terima kasih. Baik, mari kita mulai dari Lebanon, tempat Anda berada sekarang. Bagaimana situasinya berkembang? Apa yang dilakukan oleh pihak Israel? Dan pergerakan seperti apa yang Anda lihat dalam beberapa minggu terakhir? Meskipun seharusnya ada gencatan senjata, kenyataannya tidak begitu. Serangan Israel di Lebanon Selatan masih terus berlangsung. Desa-desa yang mereka duduki terus dihancurkan, dan perlawanan juga terus melawan balik. Setiap hari kita dengar tentang penyergapan yang dilakukan Hezbollah atau pembunuhan terhadap perwira Israel dengan menggunakan drone FPV. Jadi, pertempuran di lapangan masih berlanjut. Semua pembicaraan tentang gencatan senjata atau nota kesepahaman itu terasa seperti sesuatu yang hanya ada di dunia khayal, bukan di kenyataan yang kami alami di sini. Ini karena Perdana Menteri dan Presiden negara yang mendorong kesepakatan itu sebenarnya tidak punya kekuasaan nyata di dalam negeri. Apapun yang mungkin diharapkan oleh pihak Amerika dan Israel dari kerjasama antara Presiden dan Perdana Menteri itu, pada akhirnya tidak bisa terwujud. Jadi, di Nutella Power Jemagad, perang ini terus berlanjut. Yang maafin beberapa demening. Kita sudah dengar soal ini sekitar seminggu yang lalu, kan? Kesepakatan antara pemerintah Lebanon dan Israel, yang intinya memungkinkan pendudukan Israel terus berlanjut sampai Hezbollah dilucuti. Bukan dilucuti, maksud saya. Sampai mereka menyerahkan semua senjatanya. Menurut Anda, bagaimana penilaian Anda soal itu? Karena buat saya, kepemimpinan Lebanon saat ini terasa mirip dengan apa yang dilakukan Petain untuk Prancis di Perang Dunia Kedua. Tapi menurut Anda, bagaimana step memahami situasi ini? Ya, ini benar-benar seperti rezim Vichy. Ingat, Presiden dan Perdana Menteri itu naik ke tampuk kekuasaan tepat setelah pembunuhan Sayyid Hassan Nasrallah, Sekretaris Jenderal Hizbullah, lalu serangan teroris dengan alat Pager itu, dan jatuhnya Damaskus ke tangan pasukan maut Wahabi pimpinan Jolani. Jadi waktu itu, kubu Zionis imperialis sedang berada di puncak kekuatan, dan mereka memaksakan pengangkatan Presiden dan Perdana Menteri ini. Blok perwakilan Sibor Meriton, itu dari Kamaman at Kerry. Resistance bloc in Lebanon was weak, so they let it happen. But now, there's 180 degrees. Tapi sekarang, kamu tahu, ada perubahan 180 derajat dalam keseimbangan kekuasaan di Asia Barat. Amerika Serikat dan Israel kalah dalam perang mereka melawan Iran. Dan mereka tidak bisa mewujudkan rencana apapun yang sudah mereka siapkan untuk tahun 2025. Mungkin kalau Amerika Serikat waktu itu mendorong kesepakatan ini, kalau saja mereka tidak terlalu merasa menang di tahun 2025, dan bukannya memasterkan Israel menghancurkan tanpa alasan, saat itu, berat mendorong kesepakatan ini, mungkin mereka masih bisa menepi sesuatu, tapi sekarang, hal itu sejauh. This is not going to pass. There is no military power that can force. Tidak ada kekuatan militer yang bisa memaksa Hezbollah untuk melucuti senjata. Sementara itu, Israel sudah kehilangan sebagian kekuatannya karena tekanan dari Amerika Serikat. Setelah kekalahan mereka dalam operasi militer di Lebanon Selatan, dan ancaman mereka untuk menggunakan genosida, pembersihan etnis, atau serangan massal sebagai bentuk peperangan. Beberapa minggu lalu mereka bahkan mengancam akan menyerang Beirut, dan saat itu Iran langsung menyatakan akan membalas dengan mengebom koloni Aminu di Palestina. Jadi situasinya sekarang adalah Israel tidak bisa memenangkan konfrontasi militer dengan Hezbollah. Di saat yang sama, mereka juga tidak diizinkan baik oleh Amerika Serikat maupun oleh Iran untuk melakukan perang genosida sebagai pengganti kegagalan mereka di medan perang konvensional. Jadi, posisi kita sekarang seperti itu. Dan menurut saya, kalau keadaan ini terus berlanjut,
Hezbollah seakan keluar dari PK yang menang. Where we at, and I think Hezbollah is going to be victorious if this continues this way. So your interpretation is actually that really the Jadi United menurut States Anda, this time is kali ini putting Amerika pressure Serikat on benar-benar Israel menekan to Israel not agar genocide. tidak melakukan So, genosida, not agar tidak mengulangi apa yang sudah terjadi di Gaza. Karena menurut saya, mereka secara terbuka sempat mengancam akan melakukan hal yang sama di Lebanon, seperti yang mereka lakukan di Gaza. Tapi menurut Anda, kali ini Amerika Serikat benar-benar memberi tekanan yang nyata kepada mereka. The US is actually putting real pressure on them. Yeah, and I don't think that the U.S. really wants to put this pressure. Ya, dan saya rasa Amerika Serikat sebenarnya tidak ingin memberikan tekanan seperti ini. Tapi karena Amerika Serikat sudah kalah dalam perang dengan Iran, kepentingannya sendiri sekarang mulai menjauh dari kepentingan koloni Yahudi. Jadi sebelum ini dan sebelum perang dengan Iran, tujuan strategis Amerika Serikat untuk tetap menjadi kekuatan dominan di Asia Barat sepenuhnya sejalan dengan tujuan strategis koloni Yahudi. Lidrun with that tough Palestinians remain di Kaibasalit. Exists permanently in Western Asia. And now what we see with the much of Dan sekarang yang kita lihat adalah sebagian besar kekuatan militer Amerika Serikat di Asia Barat hancur dan banyak negara bawahan Amerika di kawasan itu, terutama monarki Arab, mulai runtuh. Keuangan mereka berantakan, dan kemampuan mereka untuk memengaruhi masyarakat Arab dan Muslim makin lama makin lemah. Semua ini mengancam tujuan strategis Amerika Serikat untuk tetap menjadi penguasa utama di kawasan tersebut. Dan inilah sebabnya mulai muncul perbedaan antara manuver taktis yang dilakukan koloni Yahudi dan pihak Amerika di wilayah itu. Tentu saja, hal ini terlihat dan diketahui oleh poros perlawanan, dan mereka terus menekan perbedaan antara Amerika Serikat dan Israel. the differences between the United States and Israel. Hey, just a very quick note. The best way to support this channel is by signing up for my free Substack. You can also help with a paid subscription there, or you can get some of our new merch on neutralitystudies.com. Links below. See you there. Last time we talked was shortly after the Terakhir kali kita berbicara itu tak lama setelah dimulainya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sekarang kita berbicara pada tanggal 3 Juli, jadi sudah sekitar 3 atau 4 bulan berlalu. Bagaimana masa itu bagi Anda sejak tanggal 28 Februari? Bagaimana Anda merasakan perubahan yang terjadi setelah kekalahan Amerika Serikat dalam pertempuran ini, yang menurut saya berpuncak pada penandatanganan nota kesepahaman, di mana Amerika Serikat pada dasarnya harus mengakui dan menandatangani dokumen yang menyatakan, ya baiklah, kami kalah. Dan bagaimana hal itu memengaruhi situasi di Lebanon? Apakah Anda benar-benar merasakan bahwa, Israel tidak bisa lagi melanjutkan seperti sebelumnya? The Israelis couldn't continue as they did before. Yes, when we look on the battlefield. Ya, jadi kalau kita lihat medan pertempuran, lagi-lagi kita bisa lihat bagaimana Hizbullah berinovasi dan berhasil menghancurkan lebih dari 500 tank Israel di selatan Lebanon dalam 3 bulan terakhir. Itu jumlah yang sangat besar, sekitar 50% dari sisa tank yang dimiliki Israel. Dan itu belum termasuk kendaraan lapis baja dan kendaraan teknis seperti bulldozer dan lainnya yang juga hancur. Sekarang kita juga melihat bagaimana dampak finansial dari negara-negara Teluk yang selama ini menjadi semacam pengikut di dunia Arab. Semua jutaan dolar yang dulu mereka keluarkan untuk memengaruhi politik dalam negeri di negara-negara Arab dan Muslim, sekarang sudah tidak tersedia lagi. The Arabic and Muslim countries are now not available. So the Emiratis, the Qataris. Jadi begini, Emirat dan Qatar menurut saya memang sudah menarik diri. Bukan cuma dari urusan di Lebanon, tapi juga dari banyak wilayah Arab dan dunia Muslim. Mereka nggak punya cukup uang untuk dihamburkan, apalagi setelah industri minyak dan gas mereka terdampak. Sekarang, yang masih punya pengaruh di Lebanon itu cuma Arab Saudi. Dan karena Arab Saudi juga melihat dampak perang ini terhadap para raja di semenanjung Arab, saya rasa mereka jadi lebih berhati-hati. Mereka nggak mengalirkan semua uangnya ke arah yang sama seperti yang dilakukan Israel dan Amerika. Kita sekarang melihat makin banyak partai politik di Lebanon yang menyatakan dukungan terhadap kelompok perlawanan sebagai akibat dari hal ini.
and when it's not, then Kita tahu uang itu berbicara. Tapi kalau uang nggak jalan, ya pengaruh dari dalam jadi lebih efektif untuk mengubah pandangan para pemimpin ini. Jadi selama seminggu terakhir, kita lihat ada 22 partai di Lebanon yang menyampaikan pernyataan publik menentang nota kesepahaman itu. Dan itu sebenarnya mencakup sebagian besar partai politik di negara itu, mewakili hampir semua golongan dan wilayah. Semua ini nggak akan terjadi kalau Iran nggak menang dalam perang 44 hari itu. Dan tentu saja, hal ini memengaruhi kemampuan Perdana Menteri atau Presiden Lebanon untuk memenuhi apa yang diinginkan Amerika. President of Lebanon to deliver on what the Americans want. Even when we talk about, the United States. Bahkan ketika kita bicara soal Amerika Serikat dan kelompok Zionis yang ingin agar militer Lebanon menjadi pihak yang menghadapi Hizbullah untuk melucuti senjatanya, kalau dulu ada orang di dalam militer Lebanon yang berpikir, ya mungkin kita bisa lakukan itu. Sekarang pikiran itu sudah hilang. Selama seminggu terakhir, kita berkali-kali dengar rumor bahwa Presiden berusaha memecat Kepala Staf, Jenderal Rudolf Haikal, tapi dia tidak melakukannya. Artinya, dia tidak punya pengganti yang mau setuju dengan langkah bodoh dan bunuh diri, yaitu menggunakan militer Lebanon untuk menghadapi Hizbullah. Jadi, kemenangan Iran dan poros perlawanan dalam perang 44 hari itu sekarang terlihat jelas di depan semua orang, membawa perubahan besar di Lebanon. In front of everybody to huge changes in Lebanon. We have statements from Israeli politicians. Kami punya pernyataan dari politisi Israel di televisi mereka yang mengatakan bahwa yang seharusnya diupayakan adalah perang saudara untuk memicu perang saudara di Lebanon. Dan seperti yang tadi Anda jelaskan, tentara Lebanon melawan Hezbollah, semuanya terbakar dan jadi kekacauan total. Dan tentu saja, kita semua paham bagaimana dan mengapa hal akan sangat menguntungkan bagi Israel. Tapi jadi, apakah analisis Anda dalam hal ini adalah bahwa skenario seperti itu sekarang makin kecil kemungkinannya, hanya karena pemerintah Lebanon tidak punya kekuatan militer yang benar-benar bisa berperang dalam perang saudara? Yeah, I think it's now an impossibility. Ya, menurut saya sekarang itu sudah tidak mungkin lagi. Sejak awal pun sudah sulit membuat militer Lebanon menyerang Hezbollah. Karena sekitar 60% prajurit dan perwira di militer Lebanon berasal dari kelompok Syiah. Dan omong-omong, menurut saya, militer Lebanon itu lembaga yang patriotik. Mereka tidak pernah berhadapan langsung dengan Hezbollah, bukan hanya kali ini saja. Jadi bisa dibilang, itu satu-satunya lembaga dalam pemerintahan Lebanon yang masih benar-benar mewakili mayoritas rakyatnya. Karena itu, pasti akan terjadi pemberontakan kalau Presiden dan Perdana Menteri memaksa tentara untuk melawan Hezbollah. Itu sebelum kemenangan Iran. Sekarang, setelah kemenangan Iran, saya rasa para pemimpin militer yang patriotik justru merasa lebih percaya diri, bahkan lebih terlindungi. Sehingga Iverkabsa dengan terbuka menolak Tumornur Instorsen Borga mereka sendiri. Pressures on it to kill its own citizens. So that's out of the picture, I think, at this moment. Jadi menurut saya, itu sudah tidak relevan saat ini. Pilihan lain yang dimiliki oleh pihak Amerika dan Zionis adalah memicu perang saudara, seperti yang kamu bilang. Dan itu akan membutuhkan keterlibatan milisi lain. Tapi kalau kita lihat peta milisi di Lebanon sekarang, situasinya sudah jauh berbeda dari tahun 70-an. Partai-partai supremasi Kristen seperti Falange hanya punya milisi yang sangat kecil. Mereka tidak efektif dan juga terbatas di wilayah-wilayah tempat pendukung mereka tinggal. Jadi itu juga bukan pilihan. Lalu ada opsi lain, yaitu pasukan maut Wahabi, tapi itu akan membutuhkan campur tangan Suriah di bawah kekuasaan Al-Julani. Kita juga sudah dengar minggu lalu Presiden Trump sempat bilang mungkin Al-Julani yang seharusnya turun tangan. Tapi menurut saya, itu juga cuma mimpi kosong. That's also, I think, a pipe dream. Because when we look at the landscape inside Syria, karena kalau kita lihat situasi di dalam Suriah, sebagian besar wilayahnya sebenarnya sudah di luar kendali Al-Julani. Dan selama 3 bulan terakhir, otoritas Turki mengekspor semua anggota pasukan maut Wahabi internasional yang ada di sana. Sekitar 60-70 ribu orang dari Asia Tengah dan kelompok Wahabi lainnya yang sebelumnya beroperasi di Suriah
dipindahkan ke wilayah Sahel. Kita bisa lihat dampaknya dari serangan-serangan Boko Haram di Mali, Niger, dan Burkina Faso, juga di Somalia dan Sudan. Jadi sekarang Al-Julani hanya punya sekitar 60.000 pasukan Wahabi asal Suriah. Mereka bahkan kesulitan menjaga keamanan dan lalu lintas di kota-kota besar. Kalau dia menarik pasukan itu dari kota-kota besar untuk menyerang Lebanon, bukan cuma dia akan kalah di Lebanon, tapi juga kekuasaannya di dalam negeri akan runtuh. But also the country will escape his hold. Okay, so that is good news. Oke, jadi itu kabar baik. Dalam hal ini, semua pihak yang berpotensi bikin masalah sebenarnya nggak punya cukup sumber daya untuk melakukan itu terhadap Lebanon. Bisa jelaskan kira-kira seberapa besar, menurut perkiraan Anda, kekuatan Hezbollah saat ini? Dan kira-kira seberapa besar, berapa banyak pasukan yang berada di bawah kendali pemerintah, seperti yang Anda sebutkan tadi? Lalu bagaimana hubungan sekarang antara Hezbollah dan pemerintah pusat? Maksud saya, is wat mer seberapa times Norway-Keithem mendingin, Australia? In a cold peace or something like that? Yeah, well, the last times we heard. Ya, jadi begini. Terakhir kali kita dengar Hizbullah menyebut angka pasti tentang jumlah pasukannya. Mungkin itu beberapa tahun lalu, waktu Said Hassan Nasrallah, Sekretaris Jenderal Hizbullah, masih hidup. Saat itu dia bilang mereka punya sekitar 200.000 pejuang. Dan waktu itu dia secara khusus menggunakan kata pejuang Lebanon di dalam Lebanon. Jadi jelas, itu mengisyaratkan bahwa ada anggota Hizbullah yang bukan warga Lebanon dan juga yang berada di luar Lebanon. Nah, bahkan kalau kita mau potong angka itu jadi setengah saja, sekadar untuk perbandingan, kita tahu militer Lebanon punya sekitar 65-70.000 tentara. Itu pun sudah termasuk personel yang kerja di kantor, bukan pasukan tempur. Jadi ini bukan kekuatan militer yang bisa menghadapi Hizbullah. Selain itu, tentara Lebanon juga persenjataannya ringan. Also, the Lebanese army is lightly armed. It doesn't have tanks even. It has APCs. Mereka bahkan nggak punya tank. Yang ada cuma kendaraan lapis baja pengangkut pasukan. Nggak punya drone, nggak punya jet, dan seterusnya. Jadi itu bukan ancaman buat Hezbollah. Nggak mungkin. Sekarang kalau kita lihat perubahan di Hezbollah sejak perang terakhir tahun 2006, jelas banget ada perubahan taktik, juga perubahan teknologi yang mereka pakai. Mereka sudah menyesuaikan diri dengan realitas yang berbeda. Dulu, waktu perang 2006, Hezbollah masih bertindak seperti setengah tentara karena pengalaman mereka di perang Suriah, di mana mereka mulai punya tank, pasukan lapis baja, dan sebagainya. Jadi mereka menata ulang diri dari milisi jadi semacam setengah tentara. Nah, sekarang kita lihat kebalikannya. Hezbollah berhenti jadi setengah tentara dan kembali ke gaya perang gerilya milisi. Jadi menurut saya justru sekarang Hezbollah lebih lincah dan bahkan lebih kuat dibanding tahun 2006 karena HSU. Interesting. And what is your Menarik. about the Lalu, apa pengamatan Anda tentang dampak teknologi baru? Maksud saya, Hizbullah sekarang menunjukkan bahwa mereka mampu menerbangkan drone dengan kabel serat optik, jadi tidak bisa dijamming oleh Israel, dan juga dilengkapi dengan penglihatan malam. Dan tampaknya, setidaknya kalau kita lihat dari pemberitaan di media massa, hal itu memang punya dampak. Lalu yang kedua, apakah Anda melihat ada pengaruh terhadap strategi kemenangan Iran? Mereka seolah menunjukkan kepada dunia bagaimana menghadapi bukan hanya Israel, tapi juga Amerika, dengan strategi yang di satu sisi membawa banyak korban di dalam negeri, tapi di sisi lain mampu menahan guncangan itu, membalas, dan kapanpun bisa menimbulkan kerusakan besar pada Kekaisaran Amerika lewat pangkalan-pangkalan militernya. Menurut Anda, apakah hal ini sekarang memengaruhi cara Hizbullah memandang perang gerilyanya sendiri? that Hezbollah is looking at its own, guerrilla warfare? Yeah, I mean, it's very important to. Ya, maksud saya penting sekali untuk menekankan bahwa setiap kali ada ketimpangan seperti ini, antara sebuah kekaisaran dengan sumber daya tak terbatas dan kelompok perlawanan lokal, faktor paling penting untuk memenangkan perang seperti ini adalah ketahanan jangka panjang. Bisakah mereka bertahan, bahkan dalam situasi yang bersifat genosida, untuk perang yang berlangsung lama? Dan faktor lainnya adalah inovasi.
Seperti yang kita lihat, anggota poros perlawanan punya keunggulan dalam hal inovasi. Mereka juga unggul dalam hal daya tahan dan kesediaan untuk berkorban. Kita melihat di Gaza, perlawanan Palestina yang berada di kamp pengepungan yang nyaris seperti kamp pemusnahan, berinovasi dengan menggunakan para layang, dan berhasil mengambil alih 12 pangkalan Israel, menangkap dan menewaskan 12 jenderal Israel, para jenderal tertinggi di Angkatan Bersenjata Israel, pada tanggal 7 Oktober. Kita juga melihat mereka berinovasi dengan drone buatan sendiri dan peluru anti-tank, peluru Yasin yang menghancurkan banyak kendaraan lapis baja Israel. Dan akhirnya, inovasi lain dari mereka adalah bentuk perang 4 dimensi, yang mereka kembangkan dari strategi Vietnam dan Vietcong menjadi jaringan kota bawah tanah yang memungkinkan mereka bertahan selama 3 tahun. Kita juga melihat hal yang sama di Lebanon, tentu saja, dengan inovasi awal Hizbullah dalam penggunaan ATGM dalam pertempuran langsung, menargetkan sasaran kecil bahkan hanya sekitar 1 meter. Semua orang di dunia melihat pada tahun 2024 betapa terampilnya penembak jitu Hizbullah menggunakan ATGM. Dan tentu saja, drone-drone itu, gelombang demi gelombang drone yang mengguncang koloni Zionis, serta rudal-rudal yang mereka gunakan pada tahap itu. Dan sekarang kita melihat FPV yang tadi kamu sebut, dengan kabel serat optik, penglihatan malam, dan sebagainya. Banyak orang membandingkan FPV itu dengan cara tentara Rusia dan Ukraina menggunakannya. Tapi kebanyakan orang lupa, sebenarnya Hizbullah yang pertama kali mengembangkan strategi ini saat perang di Suriah. Jadi selama perang di Suriah, Hizbullah menciptakan strategi penggunaan FPV dengan serat optik dan rudal. Daarbij is breda weled bibatis pag-isnan Al-Qaeda, HTS, dan ISIS. Strategi fase dan mismititis dan smindis Ruser dan Ukraine. By the Russian and the Ukrainian militaries, and now finally we see Hezbollah even innovating more with that. Dan sekarang akhirnya kita melihat Hizbullah makin berinovasi dengan strategi yang sama, menggunakan kabel serat optik yang sangat panjang, kadang sampai 60 km masuk ke wilayah Palestina yang diduduki, untuk memburu perwira Israel di garis belakang yang memimpin pasukan di garis depan. Dan ya, tentu saja, Iran juga berinovasi dengan rudal hipersonik, rudal berkepala ganda, dan sebagainya, yang mengubah seluruh peta kekuatan di Asia Barat. Jadi, inovasi itu mutlak bagi pihak yang lebih lemah. Dan seperti yang kita lihat di sini, inovasi dari pihak yang tertindas bisa mengalahkan seluruh kekaisaran. Innovations by an underdog can defeat whole empires. Yes, very clearly so, but Ya, sangat jelas begitu. Tapi karena Anda lebih dekat ke Israel, ke wilayah Palestina yang diduduki, mereka selama 4 bulan terakhir ini sebenarnya sangat diam soal apa yang terjadi pada mereka, kan? Sensor terjadi di mana-mana, dilarang menyiarkan atau menampilkan apapun, bahkan video di media sosial. Sedikit ada yang lolos, tapi tidak banyak. Menurut Anda, bagaimana penilaian terhadap kerusakan yang terjadi? Di satu sisi akibat perang dengan Iran, dan di sisi lain sekarang di Lebanon. Karena seperti yang Anda katakan, Lebanon mampu menyerang jauh melampaui apa yang diklaim Israel sebagai. Ya, mereka sebenarnya tidak mengakuinya sebagai perbatasan, karena Israel sendiri tidak mengakui batas wilayahnya. Tapi wilayah yang mereka duduki. Ya, dalam beberapa hari terakhir, kita melihat gambar satelit yang muncul dari wilayah pendudukan. Dan di situ terlihat kehancuran besar di kilang minyak sekitar Teluk Haifa. Pihak Israel sempat membantah bahwa kilang mereka hancur, tapi gambar-gambar itu jelas menunjukkan kerusakan yang sangat parah. Sekarang kita tahu butuh waktu sampai sekitar tahun 2028 untuk bisa membuatnya beroperasi lagi. Jadi, Israel sedang mengalami kesulitan besar dalam hal pasokan bensin dan solar, karena kilang itu sebelumnya memenuhi kebutuhan transportasi dalam negeri. Kalau kita tarik dari situ, dan melihat juga beberapa gambar satelit lain yang dirilis dalam 1 atau 2 bulan terakhir, tampak bahwa beberapa pangkalan besar Israel juga diserang dan hancur, termasuk pangkalan udara dan fasilitas lainnya.
attacked and destroyed their airfields and so forth. And then when we compare that to the Dan kalau kita bandingkan dengan 100% rilis gambar-gambar kehancuran di negara-negara Teluk dan di pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan itu, kita bisa yakin 100% bahwa pangkalan dan kawasan industri Israel juga pasti mengalami kerusakan besar. Sangat sebanding dengan kondisi pangkalan dan kawasan industri Amerika di negara-negara monarki yang menjadi sekutunya. Jadi ya, Israel selalu berbohong. Israel selalu menyembunyikan kerugiannya. Begitu juga dengan jumlah tentaranya yang terluka dan tewas. Ketika kita punya bukti visual dari FPV dan drone lain serta video yang dirilis Hizbullah selama 3 bulan terakhir, dan kita melihat sendiri bahwa setidaknya 500 tank hancur, sementara kita tahu biasanya satu tank berisi 4-8 orang kru, maka tidak mungkin Israel tidak punya ribuan tentara yang tewas. The Israelis don't have thousands of dead soldiers. It's impossible. Itu nggak masuk akal. Jadi kalau mereka masih ngaku cuma punya beberapa ratus korban tewas dan beberapa ratus yang terluka, ya itu nggak masuk akal sama sekali. Memang ada beberapa kendaraan lapis baja yang dipakai Israel itu berupa drone, tapi mereka nggak pakai tank drone. Mereka pakai kendaraan pengangkut pasukan yang diisi bahan peledak, dikirim sebagai drone ke sebuah permukiman lalu diledakkan, seperti yang kita lihat di Gaza. Tapi mereka nggak melakukan itu dengan tank. Jadi, di mana semua tentara yang tewas dan terluka itu? Apa mereka entah gimana, dipindahkan ke semesta lain atau apa? Mereka itu mati. Gak mungkin mereka tiba-tiba diangkat ke surga atau semacamnya dengan cara yang ajaib begitu. No, but you know. Enggak, tapi kamu tahu, bahkan di tahun 2026 pun, pihak-pihak yang menjalankan perang masih bisa menutupi banyak sekali informasi yang sifatnya sangat numerik seperti ini. Rusia dan Ukraina juga begitu kan? Mereka bisa menjaga supaya data itu nggak keluar. Menurut kamu, apa sih tujuan Hezbollah saat ini? Apakah tujuannya untuk mengusir Israel dari seluruh wilayah Lebanon sampai ke bagian selatan? Atau justru tujuannya untuk melakukan serangan balik dan menghantam Israel di wilayah utaranya? Menurut kamu gimana? Hezbollah mau membawa situasi ini ke arah mana? Dan di titik mana mereka akan bilang, oke, misi selesai? What's the point where they would say like, fine, mission accomplished? Yeah, well, we had statements from the Ya, jadi kami sudah mendengar pernyataan dari Sekretaris Jenderal Hezbollah, Naim Qassem. Dan dari pernyataan para anggota parlemen yang mewakili Hezbollah juga jelas bahwa tujuan mereka adalah pembebasan total wilayah Lebanon. Jadi mereka tidak akan berhenti sampai Israel meninggalkan setiap jengkal tanah Lebanon yang masih mereka duduki. Nah, yang akan terjadi setelah itu, menurut saya, kalau Israel terus bertindak seperti sekarang, sebagian besar pasukan darat mereka akan hancur. Dan kalau pada satu Hezbollah memutuskan untuk menyerang demi membebaskan Palestina Utara, mereka akan punya kemampuan untuk melakukannya. Jadi inilah alasan kenapa kita melihat Israel panik dan berusaha membuat Amerika Serikat setuju untuk mengizinkan mereka melakukan serangan besar-besaran bahkan yang bersifat genosida. Karena kalau mereka terus di jalur ini, mereka tidak akan punya tank tersisa kalau pertempuran seperti ini berlanjut 1 bulan lagi. Dan pasukan mereka di Lebanon Selatan benar-benar jadi sasaran empuk. Hezbollah menurut saya mengalami perubahan besar dalam taktiknya dari tahun 2024 sampai sekarang. Pada tahun 2024, mereka bertempur langsung, berhadapan, untuk membuktikan bahwa mereka bisa mencegah Israel menduduki desa manapun, dan mereka berhasil. Tapi biayanya sangat besar, terutama dalam jumlah korban di pihak Hezbollah. Sekarang mereka tidak melakukan itu lagi. Mereka membiarkan pasukan Israel menyebar di wilayah yang mereka duduki. Memberbalatur teman Roth Desayagan into Forder Strength, Stering Beefy, Drone, Artillery, or drones and artillery and what have you. So the longer the Israelis stay. Jadi semakin lama pasukan Israel bertahan dan semakin banyak wilayah yang mereka kuasai, kerugian mereka justru makin besar. Karena itu Israel tahu betul bahwa mereka tidak bisa terus melanjutkan dengan cara seperti ini. Mereka berusaha memecahkan pola yang sedang berlaku sekarang.
Tujuan akhir Hizbullah bukan hanya agar Israel menarik diri dari wilayah yang mereka duduki di Lebanon, tapi juga untuk menegakkan keseimbangan kekuatan baru, di mana Israel bahkan tidak berani mengulangi hal seperti ini lagi. Jadi Hizbullah berusaha mendorong kembali keseimbangan kekuatan dan kemampuan serangan balasan ke posisi sebelum perang yang dimulai pada tahun 2003 sampai 2024. Dan saya rasa itulah yang sedang coba dicegah oleh pihak Israel. That's what the Israelis are trying to prevent. Right. Benar. Tapi secara keseluruhan, Hezbollah tahu kan, waktu Nasser al-Nasrallah terbunuh, banyak yang menafsirkan bahwa Hezbollah pada dasarnya akan kalah, cepat atau lambat, dan sedang berada di posisi yang lemah. Tapi sekarang kelihatannya justru sebaliknya. Jadi, pembunuhan terhadap para pemimpin tertinggi itu, menurut Anda, apakah justru membuat Hezbollah bangkit kembali? Dan apakah itu juga yang memicu perubahan taktik yang tadi Anda bilang sangat penting, seperti kembali ke perang gerilya dan strategi lain yang terbukti berhasil? Jadi, apakah karena itu Timur Hezbollah menentukan itu ha? Hezbollah for the task at hand? Yeah, look, a lot of people asked. Ya begini, banyak orang sudah sering bertanya secara terbuka, saya juga membacanya, tentang kenapa Hizbullah atau Iran atau siapapun seolah membiarkan terjadinya pembunuhan terhadap para pemimpin mereka. Dan sebenarnya ada dua hal di situ. Pertama, ada perang psikologis dan perang hibrida yang tujuannya menciptakan jarak antara pimpinan perlawanan, baik di Lebanon maupun di Iran, dengan rakyatnya sendiri. Nah, Israel baru saja mengakui minggu lalu bahwa Sayyid Hassan Nasrallah ternyata tidak pernah bersembunyi di bunker. Dia tinggal di apartemen biasa, dan semua orang tahu di mana tempatnya. Hal yang sama juga berlaku untuk Ayatollah Khamenei. Beliau tinggal di kediaman resmi dan bekerja di kantor pemerintahan, bukan bersembunyi. Kenapa mereka melakukan itu padahal mereka tahu nama mereka ada di daftar target pembunuhan? Karena kalau sejak awal mereka bersembunyi, rakyatnya akan mulai berpikir bahwa para pemimpin itu tidak peduli pada mereka, atau bahkan mengira para pemimpin itu bersembunyi di bawah tanah dan tidak peduli kalau rakyatnya dibunuh. Jadi, pembunuhan dan kematian para pemimpin itu justru menyalakan kembali rasa cinta rakyat terhadap kepemimpinan dan terhadap organisasi perlawanan. Hal itu juga memutus upaya untuk menciptakan bercah antara rakyat dan para pemimpin. Dan sekarang kepemimpinan baru di Hizbullah atau di Iran bisa bersembunyi tanpa rakyat menyalahkan. Mereka bilang ya, pemimpin sebelum dia itu berkorban, berdiri tegak, dan menunjukkan kalau dia nggak takut. Tapi sekarang, di tengah perang ini, mereka merasa nggak apa-apa kalau pemimpinnya bersembunyi. Oke, itu satu hal. Hal lainnya, jelas, kalau kita lihat perubahan dalam taktik Hizbullah ya, memang begitu. Ketika sebuah organisasi sudah ada sangat lama, biasanya mulai muncul tanda-tanda kelelahan atau jadi lebih kaku. Artinya mereka kehilangan kelincahan. Apalagi setelah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun dengan pemimpin yang sama, hubungan pertemanan yang terbentuk, dan sebagainya. Organisasi itu jadi kurang inovatif. Ini bukan cuma soal Hizbullah. Ini tentang sebuah organisasi yang tidak biasa. Kalau kita bicara tentang bagaimana struktur organisasi manusia bisa jadi makin kaku, kan? Jadi dengan terbunuhnya banyak pimpinan atau komando di Hizbullah, sekarang ada generasi yang lebih muda dengan ide-ide baru, dan organisasinya jadi lebih lincah. Tentu saja saya tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang-orang ini, tapi inilah akibatnya. Dan satu hal lagi yang perlu kita catat di sini, Israel sudah punya pengalaman hampir 80 tahun dalam membunuh para pemimpin perlawanan Palestina, juga perlawanan Arab dan Muslim di kawasan itu. Dan strategi ini terbukti tidak menghasilkan apa-apa. Kita nggak bisa begitu saja, apalagi di tengah masyarakat yang memahami makna kesyahidan dan perjuangan kemanusiaan yang panjang, yang akarnya bahkan sampai ke para nabi dalam kitab-kitab suci.
Nggak mungkin berharap bahwa dengan membunuh para pemimpin, keadaan akan berubah. Justru sebaliknya, itu malah menambah bahan bakar yang membuat orang semakin ingin melawan. Dan hal seperti ini sudah berulang kali terjadi. Dengan berbagai pembunuhan politik di Palestina selama beberapa dekade, dan di Lebanon juga sama. Kita tahu Said Hassan Nasrallah sendiri naik ke tampuk kepemimpinan setelah Sekretaris Jenderal Hizbullah sebelumnya dibunuh. Dia kemudian membawa perubahan dan membuat situasi jadi lebih sulit bagi pihak Israel. Sekarang tentu saja hal yang sama terjadi lagi dengan pembunuhan Said Hassan Nasrallah. Kalau saya tidak salah dengar, sepertinya upacara pemakaman selama 3 hari akan dimulai besok ya, dari tanggal 4 sampai 7 Juli untuk Ali Khamenei di Iran. Dan mereka menjadikannya acara besar, bahkan berskala internasional, terutama lewat media sosial. Menurut Anda, bagaimana dampak pemakaman ini di Lebanon? Apakah banyak orang di Lebanon akan ikut dalam peringatan bersama untuk sosok pemimpin perlawanan lain yang dianggap telah mengorbankan hidupnya demi perjuangan? Ya, prosesi dan upacara sudah dimulai hari ini, tanggal 3. Kita sudah bisa melihat delegasi internasional dari berbagai pemerintahan dan pejabat dari seluruh dunia yang mulai berdatangan. Jenazah Ayatollah Khamenei dan anggota keluarganya yang gugur juga ditampilkan untuk umum. Beberapa jam yang lalu, kita melihat delegasi dari pejabat perlawanan Lebanon dan anggota keluarga mereka, termasuk keluarga Said Hassan Nasrallah yang masih hidup, datang untuk memberikan penghormatan dan berdoa lokasi tempat upacara semua. Ada juga para presiden, wakil presiden, dan para pemimpin dari berbagai sing, baik dari kawasan dan luar kawasan, yang hadir dari sini. Prosesi ini akan berlangsung selama 3 atau 4 hari, dengan jenazah Sayyid Ayatollah Khamenei dan keluarganya dibawa berkeliling ke berbagai wilayah di negara itu. Akan ada arak-arakan pemakaman di Lebanon, di Irak, di Yaman, di tempat lain juga termasuk di Pakistan dan sebagainya. Dan ya, diperkirakan ribuan bahkan ratusan ribu orang akan datang. Sudah ada pembicaraan bahwa sekitar 20 juta orang mungkin akan memadati Teheran. Jadi ini akan menjadi peristiwa besar, salah satu pemakaman terbesar kalau bukan yang terbesar dalam sejarah manusia yang tercatat. Terakhir kali kita melihat sesuatu sebesar ini adalah tentu saja saat pemakaman Said Hassan Nasrallah dan pemakaman Jenderal Soleimani, yang juga memperlihatkan jumlah massa yang luar biasa besar. Pemakaman Said Hassan Nasrallah adalah yang terbesar di dunia Arab dalam sejarah modern. Sedangkan pemakaman Jenderal Soleimani adalah yang terbesar, atau mungkin yang kedua terbesar dalam sejarah Iran setelah pemakaman Ayatollah Khomeini sebelumnya. Jadi saya pikir dalam 3 atau 4 hari ke depan, kita akan melihat perasaan sebenarnya dari masyarakat di kawasan ini, serta kekompakan di antara populasi dan anggota poros perlawanan. Menurut saya, ini sebagian menjadi alasan kenapa pihak Iran membiarkan tipu daya seputar nota kesepahaman itu terus berlangsung saat ini. Selain itu, Amerika Serikat juga punya kepentingan untuk membiarkan Piala Dunia selesai dulu sebelum kembali ke konfrontasi penuh. Dan saya rasa, minggu depan kita akan kembali pada konfrontasi yang sepenuhnya terbuka. Benar. Saya juga ingin menanyakan hal itu. Jadi, Anda juga berpikir bahwa saat ini mereka sebenarnya hanya menekan tombol jeda ya? Tapi kemudian, dengan alasan yang berbeda, mereka sepakat untuk berhenti sejenak. Namun setelah itu ini akan berlanjut lagi. Mungkin Anda bisa menjelaskan soal itu. Tapi ada satu pertanyaan lagi, perang media. Menurut saya, Iran sangat mahir dalam hal itu. Dan tampaknya, poros perlawanan secara umum sekarang jauh lebih baik dalam menyampaikan versinya tentang konflik ini. Apakah Anda juga melihat ada perubahan di situ? Bahwa beberapa penafsiran, maksud saya, Anda sendiri bekerja langsung dalam peliputan akurat dari Lebanon tentang apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Apakah akhirnya mulai diterima di Barat bahwa ini bukan sekadar soal terorisme,
tapi perjuangan perlawanan terhadap kolonialisme. Yeah, look, in media warfare. Ya, begini. Dalam perang media, inovasi itu sama pentingnya seperti dalam perang militer, terutama kalau kita bicara soal ketimpangan kekuasaan antara sebuah imperium, dan dalam hal ini, imperium media yang menguasai sebagian besar media dunia, bukan hanya di barat, dan poros perlawanan. Jadi lihat saja apa yang terjadi. Menurut saya, sangat penting untuk melihat dampak kumulatif dari perang propaganda ini, dan juga inovasi yang muncul dari pihak poros perlawanan dan masyarakat mereka. Kita punya alat-alat yang dibuat oleh Barat, seperti media sosial, teknologi perekaman baru, dan sebagainya, seperti DJI, GoPro, dan lain-lain. Mungkin Barat menciptakan inovasi-inovasi ini dengan harapan bisa mendominasi lewat alat-alat itu. Tapi yang akhirnya terjadi adalah kita melihat poros perlawanan dan masyarakatnya justru memanfaatkan teknologi dan platform untuk keuntungan mereka sendiri. Jadi yang pertama kita lihat adalah lapisan awal, yaitu para jurnalis warga, rakyat Palestina dan Lebanon yang berani, yang merekam diri mereka sendiri dan kejahatan yang dilakukan terhadap mereka, genosida itu. Kalau bukan karena para jurnalis warga ini yang menyebarkan video-video itu, dan setahun orang yang meretweet atau memposting ulang, kontrol algoritma dan sensor yang dimiliki Barat atas platform media sosial, pasti akan April. Tapi kalau ada tsunami, gelombang besar jurnalis warga dan jutaan orang yang menyebarkannya, itu menuju sestil dikendalikan secara algoritmik. Jadi, lasal perjurnalis warga through forger broke sampai nambiat ni hampir step ay semek di pegang dan imperialis. The story by the imperialist media. The second level is the military. Tingkat kedua adalah media militer dari Hamas, Jihad Islam, Hizbullah, dan Iran, yang menayangkan video-video yang mereka sebut luar biasa, seperti Hamas menghancurkan tank, seseorang berlari dan menaruh bom di atas tank, atau rekaman pandangan pertama dari rudal HGM Hizbullah yang menghantam tank Israel, atau drone FPV yang terbang di belakang seorang tentara Israel. Nah, video-video operasi dan intelijen militer seperti itu punya efek lain. Efek pertama, poison on carry bevalging, mempowers temporik rusen, kejahatan, genosida, dan zepro, yenusrawad berger disilaw zersm imperialist dan Zionist. The war crimes of the imperialists and the Zionists. Well, now with the military videos that were superbly produced. Dengan video militer yang diproduksi dengan sangat baik, kami punya motivasi untuk menunjukkan bahwa perlawanan ini mampu menghadapi monster paling kejam yang pernah dikenal umat manusia, koloni Zionis, dan para pendukung imperialisnya. Dan akhirnya, di atas dua hal yang menjadi dasar kemenangan ini, kemenangan dalam hal propaganda, kami juga punya media sosial. Maaf, maksud saya media independen. Baik itu para pejuang Zoom seperti acara Anda, maupun para pengumpul konten di Telegram dan platform lainnya. Mereka membangun di atas fondasi itu, memanfaatkan media warga dan media militer dari poros perlawanan untuk membawanya ke tingkat analisis yang lebih tinggi, dan seterusnya untuk menutup kekosongan yang muncul karena stasiun televisi yang terkait dengan poros perlawanan, yang seharusnya mampu memproduksi analisis dan sebagainya, dilarang di dunia Barat. Analysis and so forth are banned in the West, right? So these three layers of innovation. Jadi tiga lapisan inovasi ini, inovasi media propaganda yang belum bisa ditandingi oleh Barat, sebenarnya membuat kita memenangkan perang propaganda ini. Dan sekarang, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Barat atau oleh kaum Zionis untuk memutar waktu ke belakang. Pikiran kita sebagai satu kesatuan manusia sudah dipenuhi oleh propaganda dari poros perlawanan dan rakyatnya. Butuh 3 generasi untuk melupakan apa yang sudah mereka lihat. We thought dengan Barat terbroting at soul through Tet Beef before Dow the Forning, and mirrored Talas Seal was probing Anthony. Dan kita juga melihat dampak langsungnya dalam hasil pemungutan suara. Bukan perilaku memilihnya, tapi preferensi di Amerika Serikat. Ada perubahan besar dalam jajak pendapat lama tentang Israel. Mungkin satu pertanyaan terakhir, lalu saya biarkan Anda pergi. Saya sudah janji tidak akan membuat ini terlalu panjang. Tapi menurut Anda,
kapan kita akan melihat putaran perang berikutnya, termasuk dengan Iran? Yeah, I think within the next week, we will be back. Ya, saya pikir dalam 1 minggu ke depan, kita akan kembali begitu Piala Dunia selesai. Dan kita akan kembali dengan kekuatan penuh. Kita bisa lihat bentrokan-bentrokan kecil yang terjadi bolak-balik, tembak-menembak antara Amerika dan Iran, dan tentu saja perang yang terus berlanjut di Lebanon, juga kemungkinan konfrontasi yang mulai terlihat di Irak dan Yaman. Semua itu adalah upaya Amerika Serikat untuk memicu pertempuran lain di dalam lingkup poros perlawanan, tanpa harus menyerang Iran secara langsung. Harapannya, dan saya rasa, ini yang akan kita lihat terjadi mulai sekarang, sampai kembali ke konfrontasi penuh antara Amerika dan Iran. Amerika berharap bisa menetralkan pengaruh dari komponen lain dalam poros perlawanan, kalau sampai terjadi perang langsung dengan Iran lagi. In the case of a direct war with Iran again. Remember during that 44-day war, it was only Hezbollah that... Ingat, selama perang 44 hari itu, hanya Hezbollah yang turun tangan di pihak Iran. Dan itu pun hanya dalam menghadapi kaum Zionis, bukan para pengikut di kawasan. Jadi Amerika Serikat khawatir kalau terjadi putaran kedua, Yaman dan Irak akan ikut terlibat secara penuh. Dampaknya akan besar sekali, terutama karena faktor Iran, kemungkinan blokade di Selat Bab el-Mandeb, dan potensi serangan dari kelompok perlawanan Irak ke Yordania, Kuwait, dan Arab Saudi untuk mengguncang kehadiran Amerika di sana. Hal-hal seperti itulah yang dikhawatirkan Amerika untuk tahap berikutnya. Karena itu, mereka berusaha menyalakan sebanyak mungkin konflik di dalam negeri negara-negara itu, dengan harapan anggota poros di sana tidak akan ikut dalam barisan perlawanan kalau Iran diserang lagi. Strategi berjihurs, it's gumlain into the Fort Luwal. We bags and tourists spent with Hininthay. Lyth, Ngimpathiro Paramer. That means that is print. Where should they go? Well, you can go to our website, freepalestine.org. Kalian bisa kunjungi situs kami di freepalestine.video. Di sana ada semua tautan ke platform media sosial kami, dan kalian juga bisa berdonasi untuk mendukung kerja kami. Kami 100% dimonetisasi di semua platform. Kami baru saja pulang dari Portugal dan Spanyol, di mana selama 13 hari kami membuat 21 laporan lapangan tentang sejarah perlawanan pro-Palestina, perjuangan anti-fasis, dan hubungan sejarah antara masyarakat Iberia dan kawasan timur Mediterania di sini. Jadi silakan tonton semua dokumenter luar biasa itu saat dirilis, bagikan, dan kalau bisa dukung dengan donasi di Free Palestine Video. Dari sana juga kalian bisa temukan semua akun media sosial kami. Kami ada di Free Palestine TV. Utangan saya taruh di kotak deskripsi di bawah ini. Laith Maruf, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. So in your source, screen number of Nersen, Pascal Las.